itu kan menurut saya promosi doang, mereka tuh nggak ngefek ke sayanya. Panggilan juga dari polisinya, karena memang nggak masuk. Minta maaf karena saya bongkar pawang hujan, Iya, atau bilang- apa? Mau tidak mau jadi ada momen tersendiri, memanfaatkan momen nggak sih? Apanya? Akan disangka dikira- memanfaatkan momen nggak sih? Apanya yang saya memanfaatkan momen? Yang memanfaatkan momen kan ini, yang memanfaatkan momen itu kan dari yang kemarin tuh kejadian yang kata pembuktian nggak mau, bikin video pura-pura nyari saya lah, bikin video ngata-ngatain dan sebagainya. Nah itu kan yang memanfaatkan momen. Saya tuh kalau udah bahas satu pasti langsung ganti ke topik lagi. Nah saya memang berfokus untuk mengedukasi doang, nggak menyerang satu pribadi dan sebagainya gitu. Dan hal ini pun saya nggak rencanakan, bukan saya menawarkan loh. Jadi kalau mungkin saya yang menawar-nawarkan, wih mumpung gue viral nih gue tawar-tawarin. Nah itu baru memanfaatkan momen. Tapi semua ini datang begitu aja sih. Totally saya nggak ngapa-ngapain nih, bener-bener. Kami nggak ngeri terhambat bang, karena kemarin juga abang baru saja bisa mati. Apa terhambat gimana? Ya, Karirnya ke depan ini kan kemarin. mikirin konsep. Kemarin kan baru saja bang baru bisa mati lagi. Ya kalau untuk kayak yang mereka itu kan menurut saya promosi doang, mereka tuh nggak ngefek ke sayanya. Dari kemarin kan laporan juga udah dateng, nggak ngefek, sumpah. Apa sih, nggak ada ngefek sama sekali, nggak ada panggilan juga dari polisinya, karena memang nggak masuk delik, sengaja digembar-gemborkan untuk promosi mereka sendiri. Dan untuk hal ini nggak akan mengganggu saya pribadi. Kemarin pun saya jadwal TV dari pagi ke pagi, nggak ngefek apapun tuh laporan-laporan. Jadi mereka ya mungkin semoga bisa jadi bahan promosi untuk mereka agar bisa dapat pekerjaan yang lebih baik aja gitu aja sih. Abang dikasih waktu 3 hari. Apa namanya, jaminan atau ancaman dari mereka? Bukan membongkar aib tuh, membongkar rahasia atau pembodohan dari perdukunan ini sih. Jadi kalau ancaman itu ada kayak misalkan beberapa kali RT saya bilang, sel jam 2 pagi ada yang naik motor Ninja 250R ini nyariin rumah kamu nih gitu. Tapi RT saya untung bisa berkoordinasi lah, bisa menjaga privasi, karena ketika ditanya mau ngapain nggak jawab, akhirnya kabur. Terus baru-baru ini juga ada yang nyamperin RT saya bilang di mana nih rumah Marcel, ngakunya dari padepokan gitu. Dan ya udah, sampai saat ini saya masih dijegat karena totally saya nggak ada rasa takut sama sekali. Saya percaya takdir Allah Azza wa Jalla itu tetap yang utama sih. Jadi mau bagaimanapun ya tetap aman. Ini juga banyak yang setuju di luar sana bila perdukunan itu dibubarkan bang. Gimana bro? Ya bagus, memang seharusnya seperti itu karena di Pancasila kita, negara kita, nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti. Ya kan? Jadi memang kita dituntut untuk lebih percaya ke Tuhan masing-masing, ke agama masing-masing daripada percaya perdukunan. Terus di luar sana banyak yang beralasan juga, tapi kan perdukunan ini salah satu bentuk ikhtiar. Ikhtiar dari mana? Ikhtiar itu kerja dengan hal-hal yang masuk akal, bukan malah mengganti kepercayaan kamu yang harusnya ke Tuhan tapi ke orang ini gitu. Itu musyrik, udah lain lagi, bukan ikhtiar lagi maksudnya. Saya udah menanggapi tanggapan yang Enggak. somasi dari Rara gimana? Tanggapan somasi dari Rara? Ya udah biarin aja, kenapa emang? Nggak Nggak tahu, saya ambil belum tahu. untuk 3 kali. 3x24. Kenapa di 3 kali 24 jam sudah minta maaf oleh Rara? Gimana nih? Iya nggak tahu ya. Apa minta maaf karena saya bongkar pawang hujan? Atau apa? Kan saya bongkar rahasia, nggak nyebut nama dia juga. Saya bahas itu bukan satu orang, tapi saya bahas itu kayak misalnya saya bahas tisu kebakar tanpa api. Semua orang yang mempraktekkan itu, ya begitu caranya. Jadi bukan bahas satu orang lah, aneh banget. Ya bagi saya sih itu promosi dia aja sih. Biarkan aja lah. Kalau lu sendiri kan nggak ketakutan, kalau keluarga sendiri ada ketakutan nggak? Mungkin melarang lu ketika mungkin sampai akhirnya sekarang banyak musuhnya atau segala macam. Keluarga saya enggak, orang tua enggak. Istri malah lebih khawatir, seperti yang saya udah bilang, istri lebih khawatir ke wanita-wanita di TikTok dan medsos karena mulai banyak banget tuh ya. Kayak wah ini idaman nih, terus jangan kan jadi yang kedua, jadi yang ke-14 pun siap gitu-gitu. Waduh, banyak banget yang kayak gitu-gitu. Kayak saya live di TikTok terus cuma senyum di kamera itu dijadiin video jedak-jeduk. Terus ditambah-tambahin hati-hati gitu-gitu. Nah, istri saya lebih khawatir saya tuh
tergoda sama hal-hal yang kayak gitu. Kalau perdukunan nggak sama sekali. Di Indonesia sendiri kan ya praktek-praktek seperti itu udah dianggap wajar di sebagian daerah. Itu bagian dari kebudayaan. Nah kalau lu sendiri ngelihatnya seperti apa sih? Perdukunan bukan kebudayaan dan saya tidak pernah membahas tentang budaya. Kayak contohnya dari dulu tentang debus saya itu jaga banget. Debus, sintren, tatung itu kan budaya asli Indonesia yang menunjukkan keajaiban. Saya tidak pernah bongkar rahasianya. Karena itu budaya. Kalaupun ada yang menyalahgunakan itu baru saya bongkar triknya. Kayak contohnya yang kebal-kebalan itu kan pakai teknik debus aslinya, tapi dipakai untuk jual jimat, ya kan? Tapi dipakai untuk jual jimat. Nah itu yang saya bongkar tuh yang menyalahgunakan budaya untuk membersihkan budaya kita yang harusnya untuk hiburan tapi disalahgunakan untuk penipuan. Nah ini kan yang parah gitu. Yang kalau budaya saya dukung banget kayak debus, sintren, tatung dan lain sebagainya. Tapi ada yang bilang bisa Pertanyaan terakhir ya. Sal, dengan lo bergabung di dunia entertain ini kita bisa bilang ya dan jadi public figure, pastikan tuntutan untuk membuat sebuah konten yang makin bagus